Puji Tuhan, shalom. Ada kabar? Semua barigas sehat, amin saudara. Ya, selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, amin. Puji Tuhan. Saudaraku, minggu lalu kita sudah berbicara tentang tetap berbuah walaupun di tahun kering. Tetap menabur walaupun di tahun kering. Ya, karena kehidupan kita ini adalah kehidupan yang terus saudara mengalami kemuliaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan. Dan hari ini saya mau membagikan kembali judul firman Tuhan, tetap menjadi berkat walaupun di tahun kering. Amin saudara. Tetap menjadi berkat walaupun di tahun kering. Yang siap percaya katakan, amin. Saudaraku yang terkasih, tahukah saudara bahwa saudara dan saya dipanggil menjadi seorang anak Tuhan adalah hidup untuk menjadi berkat, memperoleh berkat yang dari Tuhan dalam Yesus Kristus, sehingga kehidupan saudara dan saya, kita semuanya, kehidupan kita adalah kehidupan yang menjadi berkat. Sekali lagi kita dipanggil untuk menjadi berkat. Katakan sama-sama, saya dipanggil untuk menjadi berkat. 1, 2, 3. Saya dipanggil untuk menjadi berkat. Amin saudara. Mari kita membaca Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Kita baca bersama-sama. Inilah berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita, keturunan Bapa orang percaya. Dan di dalam Yesus Kristus kita diberkati dan kita dipanggil untuk menjadi berkat. Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan ayat 3 kita baca bersama-sama dengan suara yang keras yang siap katakan. Amin. 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Yang percaya katakan. Amin. Dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Yang percaya katakan, amin. Dan engkau akan menjadi berkat. Sekali lagi katakan, amin. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau sama-sama. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sekali lagi katakan, amin. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan jelas memperlihatkan kepada kita bahwa saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan untuk mengalami berkat yang dari Tuhan, yaitu berkat keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dan di dalam Yesus Kristus itu saudara, kita dipanggil untuk menjadi berkat. Kehidupan kekristenan yang sejati bukan kehidupan kekristenan yang hanya mementingkan berfokus kepada diri sendiri. Kehidupan kekristenan yang sejati adalah sebuah kehidupan kekristenan yang bagaimana saya bisa menjadi berkat bagi orang lain. Amin saudara. Ini penting. Kehidupan yang begitu rendah adalah kehidupan yang egois, egosentris, untukku dan untukku dan untukku, kata si Lintah di Amsal. Tapi tidak pernah dia berpikir bagaimana orang lain bisa sejahtera lewat dia. Dia tidak pernah berpikir bagaimana saya bisa memberi dampak bagi orang lain. Bagaimana saya bisa mempengaruhi kehidupan orang lain dengan pengertian menjadi berkat bagi kehidupan mereka. Sekali lagi kehidupan kekristenan dipanggil, saudara dan saya dipanggil untuk menjadi berkat walaupun di tahun kering. Ini adalah masa-masa di mana kita menabur dan menabur. Ini adalah masa-masa di mana kita mengumpulkan harta kita di sorga. Ini adalah di masa di mana orang-orang sedang berkecamuk dan tidak ada yang stres, ada yang bingung, ada yang galau dalam kehidupannya, ada yang bunuh diri. Karena situasi dunia ini, anak-anak Tuhan dituntut untuk bagaimana kita menjadi berkat bagi mereka. Amin saudara. Firman Tuhan memperlihatkan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Siapkah saudara menjadi berkat? Amin saudara.
Atau saudara hari ini masih hanya memikirkan untukku dan untukku, bagaimana aku menumpuk harta, bagaimana aku kaya, bagaimana untukku dan segala macam yang lain. Padahal firman Tuhan berkata, engkau dipanggil untuk menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Jadi kita tidak peduli apa kata orang lain bagi kita, saudara. Dia mau mengutuk kita, dia mau mencaci maki kita. Yang penting kehidupan kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Bahwa kita akan terus menjadi berkat bagi sangat banyak orang. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Keturunan Abraham, Tuhan kita Yesus Kristus adalah garis benang merahnya itu dari Bapa orang percaya, Abraham. Di dalam Yesus Kristus semua kaum di muka bumi mendapat berkat. Di dalam Yesus Kristus saudara dan saya mendapat berkat. Dan di dalam Yesus Kristus yang sudah hidup di dalam kita itu dan kita menjadi berkat bagi orang lain. Untuk itulah kita dipanggil. Amin saudara. Tidak peduli di masa-masa tahun seperti ini saudara, orang berkata ini masa pandemi, bagaimana saya bisa memperhatikan orang? Ini masa kekeringan, bagaimana saya bisa menjadi berkat? Ini masa-masa yang sukar dan banyak orang sedang mengalami semuanya itu. Tetapi bagaimana saya bisa melakukan itu semuanya untuk menjadi berkat? Orang-orang seperti itu hanya berpikir bahwa dia mengasihani dirinya sendiri. Dia tidak pernah berpikir bahwa ada banyak orang yang mengalami jauh lebih berat dari kehidupannya. Saya dipanggil bukan untuk mengalami sesuatu kekayaan terlebih dahulu baru saya memperhatikan orang lain. Bukan itu pandangannya saudara. Apapun yang ada dalam kehidupan kita, karena Yesus ada di dalam kita, maka kita bisa menjadi berkat bagi orang itu saudara. Membawa dia kepada Yesus, berdoa bagi dia, mengasihi dia saudara, menolong dia saudaraku. Ada banyak orang-orang yang dibuang oleh keluarganya, ada orang-orang yang dibuang oleh orang tuanya saudara. Kita datang kepada mereka, kita berdoa, kita menjadi berkat. Itulah kehidupan kekristenan. Amin saudara. Saudara, Yesus segera datang. Kalau saudara berpikir bahwa ini keadaan dunia hanya seperti ini saja terjadi, no. Jangan berpikir seperti itu saudara. Ini semua adalah tanda-tanda yang sudah Tuhan nubuatkan dalam firman, bahwa semua pandemi kesukaran besar akan datang saudara. Kalau saudara baca di kitab Wahyu lagi ada penyakit-penyakit yang sangat mengerikan. Bobrok-bobrok, kudis-kudis saudara dalam tubuh manusia. Kalau saya memandang itu seperti zombie hidup. Sudah ada di firman semuanya. Film-film yang saudara lihat di televisi, di film-film itu yang sekarang sedang viral, zombie-zombie, film zombie-zombie. Itu sudah ada di firman semuanya. Yesus akan segera datang. Apa yang harus kita perbuat dalam kehidupan kita? Kita melongo, kita mengasihani diri sendiri, kita berpikir tentang bagaimana aku menjadi kaya, bagaimana aku memenuhi kebutuhan hidupku dan tidak peduli orang lain. No, kekristenan dipanggil bukan untuk seperti itu saudara. Kekristenan dipanggil bagaimana saya melihat tanda-tanda seperti ini, masa-masa seperti ini. Inilah waktu bagi saya untuk saya lebih lagi giat menjadi berkat, menjadi berkat, menjadi berkat. Amin saudara. Mari kita membaca apa yang terjadi pada saat Tuhan Yesus datang dalam penghakimannya yang terakhir. Apa katanya kepada mereka saudara? Matius 25 ayat 31 sampai dengan ayat 36. Matius 25 ayat 31 sampai dengan ayat 46. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya.
Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Semua bangsa, tanpa terkecuali. Saudara dan saya akan dikumpulkan, kata firman Tuhan. Dalam penghakiman itu, saudara. Dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ayat 33, perhatikan. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Rupanya ada Kristen model domba, ada Kristen model kambing. Domba itu nurut. Nanti kita bahas suatu ketika Kristen domba, Kristen kambing. Apa perbedaannya? Mirip tapi enggak sama. Ayat 34. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Kerajaan sorga sudah dijadikan oleh Tuhan, saudara. Kerajaan yang tidak tergoncangkan. Firman Tuhan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, yang model yang Kristen domba tadi, saudara. Mari kamu yang diberkati Bapakku. Ayat 35. Kenapa? Ada apa rupanya sehingga kita orang-orang di sebelah kanan itu dipanggil dan menerima apa yang sudah Tuhan sediakan? 35, perhatikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila mana, kapan kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan? Atau haus dan kami memberi engkau minum? Kapan? Rasanya enggak pernah tuh kami melihat engkau lapar, haus. Bila manakah, kapankah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan? Atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Kapan ya? Rasanya enggak pernah tuh Tuhan. Kira-kira begitu. Ayat berapa? 39. Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Kapan ya? Ayat 40, perhatikan. Dan raja itu menjawab, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Dan raja itu menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Amin, saudara. Perhatikan firman Tuhan. Apa yang sudah kita lakukan untuk mereka yang sangat membutuhkan itu diperhitungkan oleh Tuhan. Amin, saudara. Tidak ada pernah sia-sia pemberian saudara bagi orang lain. Tidak ada pernah sia-sia berkat yang saudara berikan untuk kebutuhan orang lain. Tidak pernah sia-sia. Itu tidak terbuang begitu percuma, saudara. Itu diperhitungkan oleh Tuhan. Firman Tuhan yang bilang. Mereka bingung, kapan ya Tuhan aku lihat engkau lapar, aku kasih makan. Kapan ya Tuhan aku melihat engkau telanjang gak punya pakaian lalu aku kasih kau pakaian. Kapan kau dalam penjara lalu aku mengunjungi engkau. Kapan ya kau sedang sakit. Lalu dia berkata seperti tadi. Apa yang kau perbuat bagi saudaraku yang paling hina itu. Kau sedang perbuat untuk aku. Inilah sebuah kehidupan kekristenan saudaraku yang terkasih. Banyak orang lupa tentang perkara ini. Dia berkata bahwa kalau dia menabur, dia memberi. Nanti aku kekurangan. Kalau aku melakukan itu lagi, aduh bagaimana dengan hidupku. Nah, bukan begitu kekristenan. Kekristenan adalah bagaimana saya dalam hidup saya terus menjadi berkat
memuridkan orang lain, mendoakan mereka, membantu mereka sedapat yang saya bisa, menolong mereka dalam permasalahan mereka, memberi waktu untuk mereka. Sebenarnya kepala sedang sakit tetapi harus tetap mendoakan, sharing dengan dia, meneguhkan. Itulah hidup yang menjadi berkat. Bahkan memberi apa yang kita punya. Satu ketika seorang hamba Tuhan memberi kesaksian yang dari Korea yang pernah kita dengar itu. Dia naik ke rumahnya, sudah ditunjukkan rumahnya di surga itu. Tapi masih rangka-rangka, ada dinding-dinding tapi belum selesai. Tapi ada satu sertifikat terpampang di situ. Coba dengar lagi. Ada satu sertifikat terpampang di dinding itu. Sertifikat itu berbunyi kurang lebih. Bahwa kamu mendapat penghargaan. Karena pada saat kamu memberikan sesuatu kepada orang itu. Kapan itu ya? Dia lupa saudara. Tapi sertifikat itu ada di situ. Saudara, saya mau beritahu kepada kita saudara. Bahwa Tuhan begitu menghargai orang-orang yang berfokus bukan hanya untuk dirinya sendiri. Tapi dia berfokus bagaimana orang lain bisa diberkati lewat kehidupannya. Itulah kehidupan kekristenan. Tuhan menghargai, Tuhan memperhitungkan, Tuhan memanggil orang itu, mari masuk ke dalam kebahagiaan yang sudah kusediakan untuk engkau. Tapi apa katanya kepada orang-orang yang tidak menjadi berkat? Ayat 41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah engkau dari hadapanku. Nah, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Kenapa? Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Pembohong. Orang yang tidak jadi berkat ini tukang bohong ini. Sedangkan tadi orang benar tadi, kapan ya Tuhan kami melihat engkau lapar lalu kami kasih makan. Aduh kapan ya? Tuhan teguhkan pada saat kau lakukan itu untuk mereka, kau sedang lakukan untuk aku. Datang orang yang sebelah kiri tadi saudara. Karena waktu aku lapar kau tidak kasih aku makan, waktu aku haus kau tidak kasih aku minum. Tuhan, kapan kami tidak kasih kau makan ketika kau lapar? Kapan kami tidak kasih kau minum ketika kau haus? Kapan kami tidak kasih ini segala macam untuk engkau? Bohong. Ayat 45. Jangan suka bohong ya saudaraku, amin ya. Coba lihat kiri kanan. Mukanya muka pembohong atau muka ini? Muka berseri-seri, amin. Ya. Lalu mereka pun ayat 45, maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya untuk aku. Dan mereka itu akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Yang percaya katakan, amin. Itulah perbedaan orang Kristen, yang bagaimana dia bisa terus menjadi berkat bagi orang lain, menjadi berkat. Ini penting saudara, apalagi di zaman-zaman seperti ini. Kita tidak boleh membiarkan khususnya saudara-saudara kita seiman
Dibuang ke dalam api itu, saudara, orang yang tidak menjadi berkat. Itulah sebabnya saudaraku yang terkasih, saya mau beritahu kepada kita bahwa kehidupan kekristenan adalah kehidupan yang jadi berkat, jadi berkat, jadi berkat. Bagaimana orang lain mengalami Tuhan lewat hidup kita, bagaimana dia dibimbing, bagaimana dia dimuridkan, bagaimana dia mengalami Kristus, bagaimana air mata kita keluar untuk berdoa bagi dia, bagaimana kita rela tidak makan supaya dia mengalami Tuhan, bagaimana kita bisa memberi kepada siapa yang berkekurangan dengan apa yang kita punya, saudara. Tidak ada lagi. Hidup yang berarti adalah hidup yang berguna bagi orang lain. Apalagi seorang anak Tuhan. Jangan berfokus kepada diri sendiri. Jangan jadi orang yang pelit, kikir. Jangan, itu gak main, saudara. Kita, apalagi kita sesama kita, anak-anak Tuhan, keluarga Tuhan. Relalah. Rela berkorban, rela memberi, rela meminjamkan. Jangan tidak rela. Nanti kalau aku pinjamkan, kalau aku beri, dia jadi gak tahu diri. Jangan berpikir begitu. Tahukah saudara ada sebuah perkataan yang berkata, rugi tapi untung. Sepertinya kita merugi, sepertinya kita tidak mendapatkan apa-apa. Tapi di balik itu, saudara, kita adalah orang-orang yang beruntung. Tidak pernah pada saat kita mengeluarkan sesuatu atau kita meminjamkan sesuatu atau kita memberikan sesuatu kepada orang lain, saudara, yang membutuhkan, lalu kita menjadi orang yang kere, orang yang turun ke bawah. Tidak pernah. Tidak ada hukumnya itu seperti itu. Prinsip Alkitab adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Baca. Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Kita baca yuk sama-sama yuk. Ada di depan. Dengan suara yang keras, 1, 2, 3. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah. Dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan apa? Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ini perkataan Tuhan Yesus. Ditegaskan. Kita harus bekerja sedemikian, membantu orang-orang yang lemah. Kita harus ingat kembali kepada perkataan Tuhan kita Yesus. Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih baik, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Amin, saudara. Jadi apa pengertiannya? Memberi adalah sebuah kebahagiaan dalam hidup kita. Menerima berbahagia. Pada saat engkau menerima berbahagia, berbahagia. Ya diberi handphone, masa enggak bahagia? Tapi tahukah saudara siapa yang lebih berbahagia? Orang yang memberi. Karena kenapa? Karena sering sekali tangan kita berada di bawah. Kita punya mental pengemis. Tahukah saudara apa perbedaan orang kaya dan orang miskin? Bukan masalah harta. Masalah mental. Ada orang yang hartanya sudah banyak tapi tangan tetap di bawah. Banyak yang seperti itu. Dia hanya berpikir untukku dan untukku. Posisinya berada di bawah. Minta. Den cepet den. Den cepet den.
Minta dong, minta dong. Mental miskin. Tapi anak-anak Tuhan yang mengerti bagaimana dia menjadi berkat, dia berada dalam posisi yang lebih tinggi. Tangan bukan ke bawah, tapi tangan berada di atas. Amin saudara. Menjadi berkat, memberkati, memberi, menyalurkan, memberkati. Rasanya memang berbahagia. Pada saat aku mendapatkan sesuatu, aku senang, aku mendapatkannya. Tapi tahukah saudara, firman Tuhan berkata, bahwa lebih berbahagia orang yang memberi daripada orang yang menerima. Kenapa? Kenapa? Di mana letak kebahagiaannya itu? Memang pada saat saya memberi dan melakukan itu, menaburkan sesuatu, saudara, ada rasa yang plong dari hati, rasanya, aduh puji Tuhan, aku bisa menjadi berkat. Tapi ternyata kebahagiaan seperti itu bukan hanya sampai di situ. Karena kita sudah belajar minggu lalu, kenapa kita akan menjadi orang berbahagia pada saat kita memberi? Karena kita sedang menabur, bro. Kita harus ingat itu. Tidak ada orang yang akan menuai kalau tidak menabur. Enggak menuai. Orang yang hanya sekedar kerjanya tangan di bawah, mengemis, minta, cepet dong, minta dong, perhatikan aku dong. Tidak pernah mau menjadi berkat. Dia hanya sampai di situ saja. Dan dia tidak pernah akan menuai. Kenapa? Karena dia tidak pernah memberi, menabur sesuatu. Itulah sebabnya Tuhan berkata bahwa lebih berbahagia orang yang memberi. Karena orang yang memberi, dia sedang berjalan dalam berkat-berkat Tuhan, saudara. Sepertinya dia berkekurangan. Tidak. Saya sudah belajar sesuatu, saudara, pada saat ada orang yang membutuhkan, walaupun kita harus mengatur keuangan kita, saudara. Kadang-kadang sudah sangat tipis itu uang. Tapi ada dorongan, ada kerelaan, ada yang harus dilakukan. Saya pun belajar memberi. Satu ketika rekening kami, waktu anak-anak masih kecil, tinggal 1.100.000 di rekening saya. Ada yang membutuhkan 1 juta. Katanya sangat terdesak. Nanti akan dikembalikan. Saya tanya-tanya, memang begitukah benar? Memang iya. Saya pun harus melakukan bagian saya. Tunggu sebentar, saya pergi ke ATM, saya keluarkan duit 1 juta. Sisa di ATM berapa? 100.000. Anak-anak masih kecil. Saya kasihkan 1 juta. Sampai hari ini dikembalikan? Tidak dikembalikan. Tapi siapa yang kembalikan kepada saya lebih lagi? Sehingga kami sampai hari ini bisa hidup. Tuhan. Tuhan melihat orang-orang yang rela menjadi berkat. Tuhan melihat orang-orang yang rela memberi. Tidak menahan sesuatu hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Itulah perbedaan kita dengan orang dunia. Itulah kebahagiaan kita, saudara. Pada saat kita melakukan bagian kita berbahagia karena kita sedang melakukannya untuk kemuliaan Tuhan. Amin, saudara. Lukas 6 ayat 38 berkata, saudara, kita baca bersama-sama. Lukas 6 ayat 38. Ada di depan 1, 2, 3. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Amin, saudara. Orang bilang begini, ada orang yang bahas begini. Ini kan bukan perkara memberi, ini perkara penghakiman dan pengampunan. Konteksnya begitu. Iya, memang iya.
memberi pengampunan. Jadi pada intinya ayat ini berbicara bukan hanya berbicara tentang pengampunan, bukan hanya berbicara tentang menghakimi, lalu dia tidak boleh menghakimi, lalu dia harus mengampuni saudara. Mengampuni adalah memberi. Jadi konteksnya bukan hanya tentang pengampunan, ini adalah prinsip, ini adalah hukum, ini adalah kebenaran. Yang berkata bahwa pada saat engkau memberi, saudaraku, kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan. Saudara pernah masukkan beras ke tempat, apa itu namanya? Box. Saudara tumpahkan, atau gula atau apa, lalu padat penuh sampai ke atas. Ini masih ada sisanya. Apa yang saudara buat? Goncangkan. Dia turun lagi, tumpahkan lagi, goncangkan lagi, tumpahkan lagi, tumpah, goncang lagi, sampai meluber keluar. Saya semangat kali karena kamu akan jadi berkat bagi banyak orang. Amin, gempar. Ya, itu prinsip, itu kebenaran, bukan tentang penghakiman saja atau pengampunan. Pengampunan adalah memberi, tapi prinsipnya ini berlaku untuk segala sesuatu pemberian kita. Hati-hati orang-orang ngajar saudara, itu ada orang-orang yang pelit, yang kikir, yang gak mau keluar duit itu tuh bahas-bahas begitu. Ya, jadi kita tidak takut memberi. Amin. Tuhan gak pernah berhutang loh sama orang memberi. Ini hukumnya untuk semua orang loh saudara. Apalagi kepada anak Tuhan. Saya bilang kepada kakak, kok saya rasanya tergerak ya ingin berikan sesuatu kepada ada saudara kita. Kakak ini orangnya luar biasa. Saya nggak pernah dihalangi untuk tidak memberi. Ya lakukanlah. Berikan aja Pak. Tapi harganya mahal saya bilang. Gak apa-apa. Apa kata firman Tuhan Amsal 11 ayat 24 sampai 25? Amsal 11 ayat 24 sampai dengan ayat 25. Kita baca yuk bersama-sama ada di depan. 1, 2, 3. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu kekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Yang percaya katakan, amin. Ini firman Tuhan bro. Firman Tuhan. Kadang-kadang kita tidak melakukan ini, kita hanya berpikir diri sendiri. Firman Tuhan berkata apa? Ada yang menyebar harta, tapi bertambah kaya. Ini bukan rentenir maksudnya. Jangan saudara bilang pula rentenir jual-jual duit. Pungut bunga 20%. Ya, bank apa ini namanya bank rentenir. Bukan. Maksudnya ini menabur. Ada yang menyebar harta, menabur. Orang bilang, goblok kamu. Nanti bagaimana kamu, bagaimana masa depanmu, bagaimana kebutuhan kamu. Tapi dia tahu bagaimana dia menabur. Ada orang yang menyebar hartanya, menabur, memberi, memberkati, tapi bertambah kaya. Karena ini prinsip firman Tuhan, hukumnya itu. Saudara jangan mulai hari ini saya mau beritahu kalau kau mau melihat kebesaran berkat Tuhan dalam hidupmu, belajar memberi. Ini saya sampaikan. Kau akan gigit jari terus kalau kau tidak belajar memberi. Kau akan melongo melihat orang naik, kau akan terus begitu saja.
Aku enggak mau melihat yang begitu. Aku mau kau diberkati Tuhan. Karena kami sudah lakukan itu, sampai hari ini pun kami lakukan. Walaupun dalam kekurangan, tapi harus belajar memberi. Masa-masa sukar yang kami hadapi, tapi kami harus tetap mengatur keuangan kami. Memberi bagi orang yang membutuhkan. Padahal sedang tidak ada susu di rumah untuk anak. Tidak ada gula. Tapi harus menyalurkan. Tunggu tanggal mainnya. Grafikmu akan begini. Amin, saudara. Ada orang yang menghemat secara luar biasa. Namun selalu berkekurangan. Enggak punya duit. Enggak ada duit. Kurang terus. Duitnya padahal ada tuh. Tapi datang orang yang membutuhkan, nangis-nangis, air mata keluar. Memang kita sudah tanya apa masalahnya begini-begini. Dan kita tahu memang dia sangat membutuhkan. Tapi kita tidak boleh menutup berkat untuk dia. Karena untuk itu kita dipanggil. Nanti baca Amsal 2, saudara. Mentalnya mental kekurangan. Kamu akan mengalami naik atau turun, saudara. Itu bagaimana pola pikir kita tentang uang, tentang hidup kita. Dari SD saya sudah diajarkan memberikan persepuluhan oleh orang tua. SD. Saya ingat ada celengan saya bertuliskan persepuluhan. Setiap kali mama kasih uang jajan, saya kasihkan persepuluhannya. Sampai hari ini saya lakukan begitu. Tidak pernah semakin turun. Siapa yang memberi berkat, diberi kelimpahan. Amin, saudara. Salurkan berkat bagi orang lain. Ada banyak itu yang tidak dapat kiriman lagi dari orang tua. Belajar jadi berkat. Eye care-nya dihidupkan. Jangan melongo. Amin, saudara. Bagaimana? Ada lumbung yang kita sebut lumbung eye care. Saudara bisa. Bagaimana kita bisa menjadi berkat? Ya. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Jadi saudara, tadi pagi kami renungkan ini. Kalau saudara menanam sebuah pohon mangga, benih maksudnya bukan pohonnya ditanam. Benih mangga, biji, tanam. Saudara akan punya berapa pohon? Satu pohon. Tapi menghasilkan buah 1, 2, atau 3. Banyak dalam satu pohon. Tapi kalau saudara menabur benih lagi lebih banyak, bukan hanya 1 biji, tapi saudara tabur 2, 3, 5, 10, 100, 1000 saudara, maka saudara akan punya 1000 pohon. Satu waktu nanti, maka dia akan berbuah. Itulah sebabnya anak Tuhan tidak takut dalam tahun kering, kata firman Tuhan, karena dia akan berbuah terus. Amin, saudara. Karena firman Tuhan yang bilang, di mana itu 2 Korintus 9 ayat 6. 2 Korintus 9 ayat 6. Yuk, 2 Korintus 9 ayat 6. 1, 2, 3. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Saudara nabur sedikit, silakan, tergantung saudara punya hati. Kita nggak bisa nuntut orang, saudara. Saudara mau memberi, silakan. Mau tidak, ya silakan. Firman Tuhan sudah saudara terima.
Tapi kalau saudara mau melihat kemuliaan Tuhan dalam kehidupan saudara, masa depan saudara, belajar dari sekarang menabur. Orang-orang dunia sedang berlomba-lomba, berinvestasi. Investasi reksadana, investasi saham, investasi emas, investasi properti. Salahkah? Tidak. Tapi jangan memakan benih yang harus kita tabur. Kemarin sudah saya bilang, setiap kali ada berkat Tuhan, ada benih di dalamnya. Jangan dimakan. Taburkan. Itulah persembahan khusus. Atur, kelola duitnya. Amin, saudara. Lihat. Pemberian-pemberian menjadi berkat dalam kehidupan kita harus dengan sebuah motivasi yang dimulai dari kemurahan hati. Pemberian yang sejati dimotivasi oleh kemurahan hati. Bukankah buah Roh Kudus berkata bahwa murah hati, kemurahan? Kemurahan bukan kemurahan begitu, bukan. Murahan, bukan murahan. Kemurahan yang dimaksud adalah murah hati. Memberi. Dek, belajar aja. Kasihkan aja. Kalau ada yang pinjamkan aja. Kalau ada yang mau pakai apa yang kamu punya, pakaikan aja. Nanti bang, rusak bagaimana? Nanti kalau begini bagaimana? Nanti begini. Udah mikir dulu nih. Tuhan lihat loh. Gak usah yang begitu-begitu kita pusingkan. Tapi kita bisa, kalau kamu pinjam nanti pulangkan ya. Kamu pinjam hati-hati ya, kan bisa. Tapi jangan takut. Tuhan lihat, anakku ini murah hati. Lihat, kasih lagi. Tuhan udah kebanyakan, kasih. Terus kata Tuhan, kasih. Macam-macam kau kata Tuhan. Ya kan? Tuhan tuh lihat loh. Saya bilang ke anak-anak saya, apa yang kau lakukan hari ini dilihat oleh Tuhan. Pemberian-pemberianmu, perbuatan-perbuatanmu dilihat oleh Tuhan, nanti kau akan tuai. Hati-hati loh. Satu ayat penutup, Lukas 6 ayat 36. Lukas 6 ayat 36 kita baca dengan suara yang keras bersama-sama. 1, 2, 3, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapakmu adalah murah hati. Bapa di sorga ya. Kita ganti kata kamu dengan aku. Hendaklah aku murah hati sama seperti Bapakku adalah murah hati. 1, 2, 3. Hendaklah aku murah hati sama seperti Bapakku adalah murah hati. Sekali lagi 1, 2, 3. Hendaklah aku murah hati sama seperti Bapakku adalah murah hati. Amin. Minta roh kemurahan hati. Bukan kemurahan. Murahan, bukan murahan. Roh murah hati. Buah Roh Kudus. Belajar memberi ya saudara. Ya jangan tahan-tahan pada saat ada yang harus disalurkan. Jangan pikir, bang aku nanti kekurangan. Enggak. Sekali lagi Tuhan gak pernah berhutang sama orang yang memberi. Gak pernah Tuhan ngutang. Tapi dia bang gak peduli, dia meminjam tapi gak ganti. Gak usah peduli, Tuhan yang peduli. Nah ini coba kamu lihat. Ada orang bilang begini, kenapa ya hidupku begini-begini aja? Kalau orang lain bisa begitu. Dek, kau sudah lakukan gak bagianmu sama Tuhan?
Tunggu aku kaya, baru aku jadi berkat. Tunggu aku punya ini, baru aku akan memberi. Tidak, terbalik. Kalau kau sudah kaya, kau akan pelit. Percayalah. Itu hukumnya itu. Tunggu kaya, tunggu punya, tunggu semua ada, lalu aku baru akan memberi. Tidak deh, bukan begitu hukumnya. Terbalik itu. Bukan tunggu aku kaya, bukan tunggu aku punya. Apa yang ada saat ini, aku berkati orang lain. Seberapa yang bisa aku beri? Mungkin orang mencemooh, kau hanya bisa kasih 100.000. Aku bisa kasih 1 juta. Ya, karena aku hanya punya uang 100.000, itulah yang kuberikan. Tapi kau punya uang 1 miliar, kau hanya kasih 1 juta. Sama dengan zong. Perempuan janda itu, pada saat dia datang dari sana ke depan, lalu memberikan 2 peser duit yang dia punya. Sementara ada orang-orang kaya memberi jauh lebih besar jumlahnya dari yang dia punya. Lalu Tuhan bertanya, hei, siapakah yang memberi lebih besar? Orang-orang berkata, itu yang memberi lebih banyak. Tuhan bilang, bukan. Janda itulah yang memberi jauh lebih besar daripada mereka semua. Karena dia memberi dari semua yang dia punya. Tapi orang itu memberi hanya dari seentil yang dia punya. Siapa yang lebih besar memberi? Jumlah bukan menjadi sasarannya. Tapi tentu seberapa yang kita punya kita mengatur untuk kita bisa memberkati orang lain. Jangan pula kamu punya uang seperti tadi 100 juta, kamu hanya kasih 50.000. Ya enteng aja lah itu. Tidak ada beban. Tapi kalau kamu sudah memberi sisa 100.000, dari 1 juta dikeluarkan, kadang air matamu bisa keluar, kebutuhan belum terpenuhi. Kadang bisa sampai seperti itu Tuhan minta kita. Tapi sekali lagi, Tuhan melihat. Dia memberkati engkau. Amin saudara. Pada saat penghakiman datang. Mari berbahagialah kamu anakku. Mari ke sini. Masuklah dalam kerajaan yang sudah kupersiapkan dari sejak dunia dijadikan. Karena kau bisa menjadi berkat bagi orang lain. Amin saudara. Walaupun di tahun kering. Jangan tunggu kau kaya, tidak ada itu. Aku mimpi menjadi berkat bagi orang. Allah, haleluya, puji Tuhan. Tapi tunggu, nanti aku akan dapat ini baru kukasih. Gak mungkin deh. Kalau kau tidak mulai dari sekarang, dari apa yang kau punya. Kau tidak akan pernah mampu memberi pada saat kau sudah lebih punya. Karena yang diperhitungkan Tuhan bukan hartamu yang besar. Tapi hatimu yang memberi. Amin. Siap diberkati oleh Tuhan, amin. Saya begitu percaya ini tahun-tahun di mana kita bisa menjadi berkat. Jangan egois, jangan mementingkan diri sendiri. Jangan merasa sombong punya lalu merendahkan orang lain. Jangan. Nanti kita akan terheran-heran pada saat kita di sorga. Iya kah Tuhan? Mahkotaku tuh. Ya. Kita akan terheran-heran. Persiapkan diri saudara, lakukan bagian kita, amin. Ini masa-masa sukar saudara, ya kita akan lakukan terus menjadi berkat walaupun di tahun kering. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya.